Nah, jadi kita masuk ke pertemuan ketiga dari PSG Biokimia. Jadi kita kemarin sudah membahas tentang PSG Biokimia 1, yang itu isinya tentang hal-hal umum terkait penilaian status gizi biokimia. Nah, untuk PSG Biokimia 2 isinya tentang penilaian status gizi vitamin dan mineral. Itu nanti kemungkinan akan saya buat video sendiri. Kemudian untuk yang ini adalah PSG Biokimia 3 tentang pemeriksaan darah. Nah, perubahan nilai biokimia yang ada di dalam darah itu biasanya terkait dengan munculnya stres metabolik. Jadi stres metabolik ini muncul karena metabolisme tubuh ini mendapatkan tekanan yang besar. Nah, biasanya ini terjadi karena ada penyakit yang berat. Nah, sehingga ketika penyakit-penyakit berat ini tidak diterapi dengan baik dan tidak mendapatkan asupan gizi yang benar, maka akan meningkatkan mortalitas atau meningkatkan risiko kematiannya. Nah, sehingga kalau misalnya kita pengen supaya seseorang katakanlah dia menderita diabetes katakanlah. Jika seorang itu menderita tetap jam ini bisa beda dengan orang Nah, kemudian agar dapat dukungan gizi yang adekuat, bagian dari asesmen. Nah, yang keempat, paling objektif untuk melihat keadaan umum pasien. Itu beberapa pemeriksaan menggunakan lagi ditambah 5 sampai 8 tetes nanti keton bodies atau badan keton. Kalau keton body jadi proteinnya namanya alin dengan cara dan kemudian yang CO ini mereduksi secara kasat mata
itu dengan menggunakan besi. Nah, itu dia dan kinetik terus Nah ini hanya dikerjakan kalau yang pertama indikasi stes atau gula darah Nah, di sini itu terbentuk dari glukosa yang terikat pada N-valin ujung rantai beta molekul hemoglobin pada karet glikemi gitu loh. Jadi kenapa itu jago? Memang harusnya dia rendah. Karena standarnya orang itu harusnya dia enggak Nah, itu beberapa metode pemeriksaan HbA1c. Kemudian, nah ini fruktosamin. Fruktosamin itu apa sih? Fruktosamin itu adalah ikatan dari albumin glikat. Jadi ikatan protein dengan glukosa. Nah, fruktosamin ini masa paruhnya adalah 1-3 minggu. Nah, pemeriksaan fruktosamin kalau di albumin glikat, tadi mungkin kalian ingat ya ada HbA1c, juga itu glukosa hemoglobin ikatannya. Maka sehingga fruktosamin ini biasanya nilainya akan sebanding dengan HbA1c. Coba kenapa dia lebih jarang? Ya karena fruktosamin ini dia memeriksanya lebih sulit. Karena untuk menemui albumin glikat, dia harus cari albumin yang terikatan dengan karbohidrat. Dan itu milimol per liter atau sekitar 9%. Dari kolesterol total dan TG atau
bisa media untuk berikutnya adalah satu mata tersebut atau analisis. Jadi sama itu roti minyak kesulitan kalau kita kan sudah di sini tambah seperti logistik belum ini harus terjadi di sebuah kalau yang akan itu bahwa kita mereka ini dalam infeksinya sebenarnya atau itu terus penelitian kalau itu dengan dunia kalau juga kita bisa itu kecacan melakukan dunia nah kalau kita tidak harus itu dalam kan kayak gitu ada alat merah kalau mana harus harus bukan dan cuma kuat dengan lain terus tidak baru ini kan belum itu bentuk atau dia sudah cinta mungkin masih terjadi kalau yang itu berarti kayak itu terlalu negara maksudnya ada yang itu yang membantu sehat yang paling konsen bahasanya dan kita tahu kalau relevan terusnya di sana dan di sini nanti ada beberapa sebenarnya itu kayaknya ya boleh semua spesial karena kita akan proses dia dia yang memilih proses ya jadi ini begini ya bisa kemudian nanti bisa sesuai tentang lain ini aku nah ini apa cara biasanya saya dapat sebangnya saya dapat besar ini akan lanjut kita koordinasi sama ini punya step yang sudah sudah kalau kita tahu jauh kita sudah mabuk dan sudah kan di sini lama ya di yang jelas dari aku kalau juga banyak pasti baik kalau aku kita makin semakin dari dari ya harus ngomong sing apa saya itu kita biasa tinggal silakan sendiri jadi ya kita kalau dulu ya bukan kita dan sebelum pada di dia lama baru terus kita harus itu yang kusnya kita sampai belum dia berapa dari nomor harusnya kemarin kita cuma ada teman kita itu kemudian pada tadi lalu populasi yang periksa ke Ladens. Nah, Ladens itu tapi itu ya itu memang semua itu minggu ya kami saat itu sama teman teman itu ya di pos ini ya kan baru berjauh di sini nah itu kan di bawah saya dan kadang semakin baik kalau nggak ada nama jadi ya ya kita saya bahas ada referensi saya yang normal kalau tak benar saya belum tahu bisa mana apa yang belum sesudah seminggu itu kan ini kan saya belum sana apa sih terus nomor kuliahnya saya ada ya sih ada dia ada terbiasa dia kami masih bisa dan sudah harus kita biasa mungkin ada mungkin apa ya asal nah kalau yang baru jadi ya ini ada cuma di sang tinggi kalau di jalan misal di pantai atau di daerah yang lain itu yang tidak tinggi jadi hemoglobin itu akan pengaruh akan dibikin lebih tinggi jantungan aku sih bahwa adalah kalau akan dia penting tapi kalau ini kan atau harus sudah dibutuhkan itu dengan makan mungkin sudah mobil ketika selesai makan dan kalau ada yang jalan saya jam sama dengan ini mana kan sebenarnya ini tuh kalau yang di lebih makan air tapi ini lupa ya kalau yang tertukan yang saya mungkin saya pernah kalian lakukan sesuatu yang paling penting tahun dan ada yang lebih ini kalau dalam satu sekolah sudah dekat menunjukkan tentang ada anda itu untuk menjelaskan dengan nah cuma ada beberapa yang akan pasti akan itu di sana juga atau dengan teman sebab yang bahwa ada beberapa jenis kalau manusia yang masih bisa bagus mungkin dengan ada untuk menyapresi jadi kalau pasien itu resnya di bawah nah kondisi dari pasien yang dari bahasanya untuk terjadi dengan apa manusia jadi alasannya mungkin ada dengan tidak ada yang identifikasi kalau ada itu terjadi karena dia spesifik ini alasannya saja dengan terlalu terumpu kalau untuk melihat luar ya coba tadi sama dan kita inilah kita coba itu sampel jika yang masih bertahan pasti juga salah misal kalian mengoleksi spesimen urin terus dibiarkan selama 24 jam tentu hasilnya tidak akan akurat juga kalau ada variasi konsentrasi spesimen urin jadi kalau konsentrasi spesimen urinnya itu tidak dilakukan dengan baik misal yang satunya habis olahraga, satunya habis minum, satunya habis mengerjakan apa, nah itu tentu variasinya tidak akan menunjukkan apa yang kalian cari gitu. Jadi harus jelas dan dikoreksi dengan instruksi yang jelas. Misal ketika istirahat, setelah minum, kayak gitu. Ketiga, kalau hemolisis sampel darah, jadi hemolisis harus menggunakan cara-cara yang terstandar.
Kemudian yang kelima, penambahan antikoagulan yang tidak sesuai. Jadi antikoagulan itu biasanya pakai heparin, tapi kalau jumlahnya terlalu banyak tentu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan. Misal pemeriksaan fruktosamin katakanlah, itu tentu akan terpengaruh dengan penambahan antikoagulan yang tidak sesuai. Sebenarnya penggunaan alat-alat galas atau alat-alat lain yang ternyata sudah terkontaminasi. Kalau sudah terkontaminasi, maka otomatis akan mengganggu hasil pemeriksaan yang dilakukan. Nah, sehingga kalau kalian habis melakukan pemeriksaan, itu jangan lupa untuk disterilisasi. Jadi kalau diperoleh hasil yang tidak biasa atau abnormal, maka sumber kesalahannya harus dicari. Apakah itu karena lab atau memang ada perbedaan dari metabolismenya. Kemudian untuk pengobatan laboratorik itu juga harus dikonsultasikan pada ahlinya. Jadi kalau misalnya ada gangguan metabolisme, nah kalian sebagai ahli gizi juga harus lihat dulu apakah itu pemeriksaannya benar atau enggak. Kalau misalnya dilakukan di lab yang bagus dan memang hasilnya terpercaya, nah itu baru bisa digunakan sebagai dasar untuk kemudian nanti melakukan intervensi atau digunakan sebagai dasar untuk menegakkan diagnosis gizi. Ini kemudian berikutnya adalah pengaruh makan dan postur pada hasil lab. Jadi ini untuk menegaskan aja bagaimana nilai glukosa puasa itu kalau dipengaruhi oleh makanan. Jadi, tadi sudah saya jelaskan, sepertinya cukup. Nah, kalau postur tubuh. Nah, postur tubuh ini akan berpengaruh pada volume darah yang bisa diambil. Kalau orang itu terlentang selama beberapa jam, maka katakanlah selama 2 jam, maka volume darahnya bisa meningkat 12-15%. Yang itu lebih tinggi daripada orang yang bangun dan berdiri selama kira-kira 1 jam. Tapi di sisi lain, setelah tiduran selama 1 jam, hasil lab darah itu lebih rendah daripada yang bangun atau berdiri. Nah, karena kan kalau dalam kondisi tidur, organ-organ tubuh kan semuanya dalam kondisi istirahat. Ketika kita bangun dan diukur, nah tentu itu biasanya akan lebih rendah. Nah, kalau misalnya setelah duduk kira-kira 1 jam, maka hasil labnya akan mirip dengan antara keadaan 1 dan 2. Jadi, kalau kalian memeriksa hasil lab, ya pastikan pasien itu dalam kondisi yang bagus. Jadi misalnya kalian ingin memeriksa glukosa darah dan POCT atau dengan isi TOTS atau aku cek atau yang lain, nah itu dipastikan dulu si klien yang ingin kita periksa itu sebelumnya sudah makan atau belum. Terus dipastikan dia ketika diperiksa dalam keadaan duduk gitu dan dalam sehingga dia bisa diperiksa dengan kondisi yang baik. Jadi jangan diperiksa sambil berdiri, terus sambil ngapain, nah jangan kayak gitu. Tapi diperiksa dalam postur yang sesuai. Kemudian uji posisi tornik yang diaplikasikan. Jadi kalau tornik itu mungkin kalian pernah ya diambil darahnya, itu ya adalah alat yang digunakan untuk menahan lengan gitu. Jadi supaya pembuluh darahnya itu bisa terkumpul. Kalau torniknya itu jadi untuk dia supaya darahnya bisa diambil dengan lebih cepat. Nah, tornik yang diaplikasikan selama 1 menit, standarnya kan harusnya 3 menit. Itu bisa mempengaruhi hasil yang diperiksa. Jadi protein totalnya bisa sampai bertambah 5%, besinya bisa sampai bertambah 6,7%, kolesterol bisa sampai bertambah 5%, SGOT bisa sampai 9,3%, bilirubin 8,4%, kalium berkurang 6%, dan kreatinin berkurang 2,3%. Nah, posisi tornik ini dia harus
diaplikasikan paling tidak selama 3 menit supaya hasil dari pemeriksaannya bisa bagus. Bisa sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Kalau misalnya hasilnya salah katakanlah bilirubin kan hasilnya sampai 10%, maka ketika kita melihat apakah dia mengalami kelebihan bilirubin atau tidak, nah tentu tidak akan bisa terlihat dengan bagus, tidak bisa terinterpretasi dengan baik, bisa-bisa nanti malah menghasilkan false positif. Jadi yang seharusnya dia enggak bilirubinemia, ternyata terdiagnosis bilirubinemia. Atau harusnya kolesterolnya masih 180, atau ternyata dia kelebihan jadi 189 atau 190 kayak gitu. Atau bahkan sampai 200. Nah, tentu itu akan memberikan hasil dan interpretasi yang akan sangat jauh berbeda. Jadi itu makan dan postur bisa berpengaruh pada pada hasil pemeriksaan laboratorium. Nah, jadi itu untuk pertemuan kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Anggit mungkin ada yang mau ditanyakan? Enggak ya, cukup jelas ya. Jadi jangan lupa kalau nggak ada ya sudah, nanti minggu depan jangan lupa kita akan ada UTS. Jadi materinya ya dari awal sampai materi pada hari ini. Kalau untuk PSG biokimia ya tentu saya akan membuat untuk PSG biokimia dari 3 pertemuan. Kalau dari saya nanti bentuknya adalah kuis ya. Nanti akan saya keluarkan di Elena. Itu ya. Benar ya, nggak ada pertanyaan ya, berarti sudah jelas ya. Ya udah kalau gitu saya tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti ujiannya bisa memberikan hasil yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.